إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian khatib berwasiat kepada khatib sendiri, kemudian kepada kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berahmat Allah, ini suatu nikmat yang luar biasa. Kita hadir di sini dalam keadaan sehat, keluarga kita di rumah dalam keadaan sehat. Jadi ada di antara kita mungkin pada hari ini tidak mendapat nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita yang berkesempatan hadir pada hari ini di masjid yang kita cintai ini. Ada di antara kita mungkin saudara kita yang hari ini berada di rumah sakit karena mengalami penyakit, tidak bisa seperti kita di sini untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi alhamdulillah. Kemudian keluarga kita pada hari ini juga alhamdulillah yang kita tinggalkan dalam keadaan sehat. Ini suatu nikmat yang luar biasa, karena harta yang paling berharga itu adalah di saat kita sehat. Kita bisa melakukan pekerjaan kita sehari-hari, kita bisa beribadah kepada Allah. Jadi ini suatu nikmat yang luar biasa, dan perlu kita ingat bahwa muara daripada rasa syukur kita itu yaitu dengan kita bertakwa kepada Allah. Tahu kita siapa yang memberikan nikmat-nikmat itu. Nikmat kesehatan yang kita miliki hari ini itu merupakan nikmat yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipinjamkan Allah kepada kita. Maka oleh karena itu kita harus tahu diri. Kita jangan sempat merasa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita yang punya. Padahal itu nikmat dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan ini dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Allah? Yaitu dengan beribadah kepada Allah. Jadi bersyukur itu merupakan muaranya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita alhamdulillah pada hari ini sehat, bisa bergerak. Bukan tidak banyak kita melihat kawan kita, saudara kita, muslimin yang lain, tangannya tidak sehat, tangannya tidak mampu bergerak, tidak mampu diangkat karena penyakit. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan semoga Allah menyembuhkan bagi kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang sakit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi tangan kita yang sehat pada saat ini mari kita gunakan kepada kebaikan-kebaikan, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikanlah tangan kita ini tangan yang selalu memberikan sumbangan, mengeluarkan zakat. Jadi inilah cara kita bersyukur kepada Allah. Kita keluarkan zakat kita dengan tangan kita. Kita hantarkan sumbangan terbaik dengan tangan kita. Tangan kita yang pada saat ini masih diberi kekuatan oleh Allah. Ingat, tanpa kita sadari pada suatu saat nanti Allah akan tarik nikmat itu dan kita tidak akan mampu lagi menggerakkan tangan kita. Jadi di kesempatan hari-hari ini, di saat kita masih diberikan oleh Allah umur, kita jadikanlah tangan kita adalah tangan-tangan yang selalu memberikan infak terbaiknya, memberikan zakatnya, mengeluarkan zakatnya dengan tangannya. Maka di saat Allah mengunci mulut kita nanti di akhirat, di yaumil hisab, tangan kita akan bersaksi kepada Allah bahwa tangan kita yang diberikan oleh Allah kekuatan itu kita gunakan untuk
semata-mata mengabdi kepada Allah dengan mengeluarkan kewajiban kita zakat, mengeluarkan infak, sedekah kita dengan tangan kita. Alhamdulillah, kaki kita pada saat ini sehat. Ada tetangga kita, saudara kita kakinya sudah tidak sehat, maka kita gunakanlah nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kaki kita itu untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, kaki kita masih bisa menopang tubuh kita. Ada di antara kita yang tidak bisa lagi menopang kakinya dengan tubuhnya. Semoga Allah menyembuhkan saudara kita yang mengalami penyakit itu. Jadi ini perlu kita ingat, kita introspeksi. Jadi maka jadikan kaki kita pada saat ini sebelum ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu untuk melangkahkan ke masjid ini. Alhamdulillah, ini merupakan tanda kita takwa kepada Allah. Tergerak hati kita oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita kemari ke masjid ini semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mungkin ke masjid ini dengan harapan untuk pujian orang lain, tidak mungkin. Kita tidak juga akan mau ke masjid ini hanya untuk mengharapkan pujian manusia, tidak akan pernah kita berharap demikian. Karena seluruh ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Karena kalau ada sedikit pun di hati kita mengharapkan selain daripada keridhaan Allah atas ibadah kita, maka perlu dipertanyakan hati kita tentang keikhlasan ibadah kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah ibadah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang akan menjadi syafaat kita di yaumil kiamat. Syafaat ini pertolongan Allah dengan seizin Allah. Salah satu yang memberikan syafaat yang kita harapkan adalah Rasulullah SAW. Makanya kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Rajinlah kita bersolawat kepada Rasul, supaya Rasul kenal sama kita, supaya Rasul kenal sama kita, tahu dengan kita kelak di akhirat kita dikumpulkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita disuruh bersolawat kepada Rasul. Jadi seluruh rangkaian ibadah itu kalau kita cermati, itu semuanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Ini kata kunci. Jadi seluruh rangkaian ibadah itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Oleh sebab itu maka harus total, tidak bisa setengah-setengah, harus total. Dan berdoa kepada Allah semoga kita istiqomah terhadap ibadah itu, ditambah hidayah oleh Allah dan istiqomah terhadap ibadah yang telah kita laksanakan. Inilah harapan kita. Apa ibadah yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamat? Sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasul, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat kepada pembaca. Ini salah satu instrumen media untuk menggapai keampunan Allah, mendapatkan syafaat kita di yaumil kiamat dengan memperbanyak, dengan membaca Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah pandai membaca Al-Quran? Kalau belum pandai, ini kesempatan kita untuk belajar. Belajar bukan hal yang memalukan, demi untuk persiapan kita menghadap Allah di akhirat kelak. Dan seandainya anak kita belum pandai membaca Al-Quran, maka segeralah kita memasukkannya ke tempat pendidikan Al-Quran di kampung-kampung kita, di sekolah yang berbasis agama. Agar apa? Agar anak-anak kita mendapat syafaat yaumil kiamat. Dan kata Rasul juga di dalam sebuah hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar talil Quran. Ada golongan kelak yang akan dirindukan oleh surga, yang salah satunya adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kita tengok perkembangan sekarang ini, begitu banyak tempat hafiz Al-Quran, begitu banyak tempat pendidikan Al-Quran. Ini kesempatan kita sebenarnya sebagai media kita untuk berjihad di jalan Allah dengan menyumbangkan sumbangan terbaik kita. Ada investasi akhirat kita di situ, sehingga itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Itu akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jadi kata Rasulullah SAW, manusia meninggal akan diiringi tiga. Yang pertama, harta kita. Kita meninggal dunia, kita diantar oleh harta kita ke kuburan. Kita diantar dengan kendaraan kita.
Kalau kita punya mobil, anak-anak kita pasti akan membawanya ke kuburan kita di saat kita meninggal. Yang kemudian, yang kedua kata Rasul, keluarga kita. Yang ketiga, amal kita. Harta kita pulang, jemaah-jemaah, pulang. Mobil terbaik kita pulang. Sepeda motor kita pulang. Payung saja pulang. Keluarga kita pulang. Tidak akan tahan lama berpanas-panasan karena telah lelah mengurus jenazah kita. Apalagi dan sekarang takut dengan kuburan. Banyak film-film yang menakutkan dengan gambaran kuburan. Nauzubillah, kita akan takut. Orang akan mulai takut dengan jenazah kita. Apa yang tinggal? Amal kita, amal kita. Maka jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, kita masih bersegera kepada keampunan Allah. Ini waktu-waktu kita. Kuota waktu kita makin menipis. Inilah pada hakikatnya kuota waktu kita makin menipis. Takdir kita untuk kembali kepada Allah semakin mendekat. Maka manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin untuk mengharapkan keridhaan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.